Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Oke. Halo. Siang, Pak. Mana yang lain? Waalaikumsalam. Coba, saya mau langsung aja deh. Dina Aflah ada Dina Aflah? Ada, Pak. Coba Dina sharekan kemajuan kamu. Baik, sebentar, Pak. Sudah masuk, Pak. Sudah, lihat. Jadi dari yang kemarin udah Ada nanya dulu, ada nggak? Ada nanya apa? Ada nggak? Aktivitas-aktivitasnya? Iya, Pak. Dari yang kemarin itu saya breakdown aktivitasnya di area ruang makan sama dapur. Oke, di ruang makan. Terus ruang makan apa nih? Makannya indoor. Oke, terus. Jadi aktivitasnya ada tamu sama si pramusajinya. Udah, stop. Udah. Terus mana lagi? Ruang makan indoor. Ini ruang makan outdoor. Ya. Tadi mana tadi yang indoor? Ini. Hampir sama mirip sih, Pak. Iya, Pak. Aktivitas di indoor sama di outdoor sama aja soalnya. Beda areanya aja. Terus kalau ini lesehan atau apa? Kenapa, Pak? Lesehan atau enggak? Atau enggak, kalau indoor sama outdoor itu tempat makan biasa yang enggak lesehan. Okay. Yang lesehan ada di ruang VIP yang memang khusus lesehan. Terus lagi. Terus indoor terus. Ya, ini lesehan. Lesehan, indoor, outdoor, indoor ya. Terus apa lagi? Terus dapur. Terus satu lagi tadi yang dapur yang di depan sama ini dapur belakang. Oke, terus. Saya update itu aja, Pak. Sisanya. Kalau yang VIP, mana yang VIP? Ada nggak? Yang lesehan. Mana? Oh, ini berarti masuk VIP ya? Iya, Pak, masuk VIP. Kalau yang kasirnya mana? Ada nggak si tempat masuknya? Oh, kalau itu nggak dibikin kayak gini, Pak. Cuman ini aja. Dari depan ada area kasir, ada area ruang tunggu. Ada gambarnya nggak? Enggak, Pak, karena belum bikin. Oke. Berarti nanti kamu fokusnya sama yang ini ya, ruang tunggu ini ya? Apa tadi? Fokus ruang tunggu, Pak. Sama yang tadi yang VIP ya? Oh iya, Pak. Oke, udah cukup. Jadi tugas di minggu depannya gimana, Pak? Ya nanti aja, pokoknya itu aja kamu. Ya. Pokoknya saya fokusnya di area ruang tunggu sama di ruang VIP tadi ya, Pak. Oke, next, Aspen Tania. Makasih, Pak. Yuk. Saya share screen. Ya. Berarti tadi itu apa tadi itu? VIP and ruang tunggu ya. Bersambung. Ya. Bersambung. Oke, terus. Kalau saya baru ini sih, Pak, kemarin tuh saya ngebenerin revisi yang flow activity. Flow activity-nya pengunjung, sama saya kasih fasilitasnya, sama saya masukin tema, konsep penggayaan, sama konsep dari furnitur ya, Pak. Coba mana aktivitasnya? Ini, Pak. Jadi ada apa aja di sini tuh? Jadi yang untuk mencari tempat duduk itu kan ada ke area makan indoor, indoor no smoking, area makan outdoor. Nah itu tuh fasilitasnya meja dan kursi makan sama wastafel. Kalau area bar itu fasilitasnya meja bar dan stool. Untuk area makan lesehan indoor sama lesehan semi outdoor itu cafe table, kursi lesehan, rak sepatu dan wastafel. Sebenarnya ada ini lagi sih, Pak, apa namanya, karpet gitu, tikar. Kalau gambarnya mana, coba yang mana tadi? Ada nggak gambarnya? Yang indoor apa, yang outdoor apa?
Kalau yang ini area tunggunya, Pak. Jadi ada bench sama storage Ini yang majalah. gambarnya, gambar aslinya, gambar yang dari sananya. Gambar nggak ada ya, nggak ada Gambar, gambar. gambar ruangnya belum, Pak. Saya cuma masukin ininya aja. Kamu bikin sendiri atau udah ada? Ini saya ngambilnya kayak dari Pinterest gitu sih, Pak. Bukan, maksudnya si ruangan-ruangannya. Bukan Udah itu. ada, Pak. Mana? Sini. Jadi ini area Bukan, masuk. tadi ruangan itunya tadi ruangan yang tadi ruangan si outdoor, indoor. Belum ada, Pak. Jadi coba yang tadi ke tabel. Tabel itu apa aja tadi? Coba diperbesar. Area bar. Ini apa? Konsepnya apa sih? Konsepnya itu kayak rumah gitu sih, Pak. Sebenarnya kayak rumah di villa di pedesaan gitu. Apa sih kamu tuh kemarin tuh apa sih? Bumi apa? Bukan ya? Bumi Kula. Bumi coba. Yang VIP-nya nggak ada ya? VIP-nya nggak ada. Coba tadi yang tabel. Jangan pindah-pindah dulu. Coba perbesar. Pengunjung area sepatu. Itu apa sih area rak sepatu itu apa sih? Deket area ASEAN itu ada rak sepatu gitu sih, Pak. Sama ada bench-nya. Tulis fasilitas tambahan, counter bar, area makan, area rak sepatu, area makan outdoor itu apa tuh? Apa area makan outdoor apa sih? Area makan outdoor itu yang di luar gitu sih, Pak. Kayak di bagian balkonnya. Kalau area makan indoor no smoking apa dengan indoor? Bedanya apa? Kalau yang indoor no smoking itu yang kayak lebih apa ya? Nggak ada bukaannya gitu kan. Kalau misalkan yang indoor itu masih ada bukaannya. Oke, kamu juga sama seperti si Dina ya. Berarti kamu itu yang indoor ya. Sama si apa ruang tunggu atau kasir itu ya. Iya, Pak. Misalnya nggak jelas sih, saya nggak dikasih informasi yang. Tapi sementara sih itu aja dulu ya. Ya fokus sama tadi ya furniture. Nah aktivitas fasilitas dan aktivitas fasilitas dan tadi yang ruangnya itu adalah yang indoor dan yang ruang tunggu ya. Iya, Pak. Oke, cukup. Jadi lebih diperbanyak konsepnya gitu, Pak. Bukan itu, kamu garapannya itu di area indoor makan indoor dan ruang tunggu ya, kasir dan kawan-kawan. Oh iya, Pak. Indah Puji ada Indah Puji. Indah Puji. Nggak ada ya. Larasati ada? Hadir, Pak. Coba langsung Larasati. Ini saya nambahin konsep pendekatan bentuk sistem penilaian fasilitasnya sama flow activity, tapi saya jadiin tabel sih, Pak, soalnya banyak banget. Mana coba? Ini fasilitas. Ini stop nih. Fasilitas. Di main diningnya ada berapa main dining? Seperti apa sih main diningnya? Indoor aja. Ada, Pak, gambarnya di bawah. Ini nextnya. Meeting room. Kalau tadi yang 15 apa tadi? Terus 17 apa 17? 18. Coba ke 16 lagi.
sorry, 15. Kamu tuh apa nih teh? Larasati apa sih? Kafe, Pak. Ini apa? Apa di apa? Si brandnya apa sih? Brandnya brand sendiri, Pak. Ya, Kaluna. saya tahu. Sebutin aja namanya. Oh, iya, Pak. Brandnya Kaluna, Pak. Apa? Kaluna, Pak. Paluna. Baru dengar kemarin tuh saya. Konsepnya apa sih? Konsepnya dia tuh intinya tradisional modern sih, Pak. Kemarin Masih tradisional. kemarin kalau tadi saya Bumi Pulau udah ingat, masih ingat saya. Oke, berarti kamu fokus pada ini, entrance, kasir, lobby, dan main dining ya? Baik, Pak. Oke, entrance, kasir, lobby, and dining. Oke, cukup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Rara, Siti. Ya, coba. Hadir, Pak. Coba Rara, Siti. Ini apa sih judulnya? Terlihat belum, Pak? Udah, apa sih judul kamu teh? Gimana, Pak? Apa sih judulnya kamu teh? Untuk brand identity-nya Rara ambil Capit Gunting. Apa? Oh ya, tahu ini, inget. Ya. Yang Rara tambahin kemarin ini alur aktivitas yang per ruangnya sih, Pak. Ini untuk entrance customer, staff. Jadi ruangnya apa aja sih? Kamu ruangnya apa sih? Di sini ada entrance, ini ada diningnya tuh, ada lounge, ada standar, ada Bentar, restoran. tunggu. Balik. Ini apa nih bedanya lounge sama standar? Maksudnya di sini itu kalau lounge itu lebih ke sofa, kalau standar itu lebih ke meja kursi makan biasa aja sih, Pak. Dari Jadi makan. ada dining, ada makan yang sifat seperti lounge, seperti standar. Terus Ya, next. terus ada lesehan juga, Pak. Ini apa nih lesehan? Gimana, Pak? Apa bedanya lesehan dengan yang tadi, dengan yang si lounge itu? Kalau lesehan ini lebih ke cara duduknya sih, Pak. Terus ada yang private area juga, tapi di sini private areanya sama menerapkan lesehan juga, tapi mau dimodifikasi. Jadi si lesehannya itu terdapat ada lubang buat kakinya gitu, jadi bisa dibuka tutup. Jadi bisa digunakan untuk biasa atau lesehan. Berarti kamu private area sama yang depannya tadi apa sih? Yang pertama tuh entrance dan kawan-kawan ya. Ini entrance. Nah, ini segini aja nih entrance sampai ke ini nih. Yang ini aja nih entrance apa? Bukan yang ini, bukan. Ini entrance ini nih. Entrance and lobby kasir ya? Kasir di sini nggak? Bukan. Beda, Pak. Kalau di entrance ini cuma resepsionis sama tunggu ojek online aja. Kasirnya mana? Kasirnya ini. Bentar. Ini barnya, Pak. Jadi masuk bentar, ini bar terpisah. Ini kasirnya cuma gini aja sih, Pak. Berarti kamu entrance and kasir dan private area ya? Gimana, Pak? Private area and entrance and kasir. Private area, entrance sama kasir. Baik, Pak. Sofa, ada sofa? Terima kasih, Pak. Hadir, Pak. Ini masih Sunda nih sofa nih. Izin share screen ya, Pak. Silakan sofa. Kemarin saya nggak revisi ini, Pak, untuk aktivitas dan fasilitas tiap ruangnya. Bentar. Pas tahu terus bar sama kasir. Terus apa lagi? Terus minimal sholat mana lagi? Ini apa nih bedanya nih indoor sama dining area nih? Sama semi outdoor sama indoor apa bedanya? Kalau misalkan yang indoor ada meja lesehan ya, Pak. Kalau yang semi outdoor cuma yang
Di kursi meja meja gitu. biasa. Terus next. Ini ada dining area beda lagi nih. Oh, yang smoking. Iya, Apa bedanya dengan yang tadi dining area tadi? Oh, outdoor ini. ini outdoor ya Pak. Dining area outdoor, indoor smoking area, terus co-working space nih. Coworking space ini khusus untuk yang nugas gitu Pak. Jadi lebih quiet, lebih sepi. Apa bedanya dengan meeting? Kalau meeting ini untuk rapat formal. Jadi dibagi-bagi ruangannya. Kayak misalkan satu ruangan ada 12 sampai 15 orang gitu Pak. Kalau yang co-working? 1-2 meja. Kalau coworking itu nyatu sama, pokoknya satu ruangan nyatu, pokoknya satu ruangan tuh full aja Pak untuk belajar. Dan mejanya juga lebih besar kalau misalkan yang meeting ini dibagi per ruangnya dan ada fasilitas ini kayak smartboard, terus proyektor, akustik dan lain-lain. Kalau kamu tuh apa sih ini tuh? Apa sih? Safa ini? Cafe Sunda Pak. Cafe, judulnya Cafe Sunda aja. Ini Kara Cafe. Apa? Kara. Kara Cafe apa tuh artinya? Ini sih Pak, saya ambil branding dari Singapura. Oh, emang khusus buat kerja ya? Atau gimana? Iya Pak. Jadi bekerja sambil apa? Sambil makan. Cafe dan coworking space. Makan sambil kerja atau kerja sambil makan sih? Bisa keduanya Pak. Beda lah. Jadi sebenarnya untuk desain cafe saya ini dibagi gitu Pak, ada bagian yang khusus untuk makan dan bisa untuk mengerjakan tugas, terus Kerja sambil makan atau makan sambil kerja? kerja sambil makan. Berarti fokusnya bekerja baru makan ya, atau makan bisa bekerja? Ini kalau yang coworking space kerja sambil makan, tapi kalau untuk ruangan lainnya kayak dining area ini Iya, makan saya sih nanya yang tadi, nanya yang pertanyaan antara bekerja sambil makan atau makan sambil bekerja. makan sambil bekerja. Berarti kita kan utamanya memang makan ya, benar nggak? Iya. Utamanya makan, tapi di situ karena ada fasilitas, karena tadi kafe apa tadi? Kara. Nah, Kara Cafe itu namanya juga kafe kan buat makan ya. Si Kara itu dia buat makan, tapi juga di situ ada untuk bisa untuk bekerja ya. Iya Pak. Betul ya. Emang Kara itu begitu ya? Iya Pak. Nah, berarti kamu pilihnya co-working space sama meeting VIP room ini ya. VIP room sama si ininya, sama siapa? Sama yang kasir dan kawan-kawannya tuh. Ruang tunggu. Coworking, VIP room sama kasir ya Pak? Ya. Oh, Karena, baik, Pak. karena kan tadi ya dia ada fungsi lain selain daripada apa? Daripada makan ya. Iya Pak. Oke, cukup. Azra, ada Azra? Azra tidak hadir. Jawabannya Asmahan. Ya Pak, Oke, Asmahan. sebentar. Pak Azra lagi di toilet. Siapa? Azranya lagi di toilet. Asmahan aja dulu ya. Masa kita harus nunggu? Ini Pak, kemarin saya belum terlalu banyak sih nambahinnya, paling cuman bagian aktivitasnya aja saya tambahin sedikit. Coba yang VIP room apa sih VIP room? Ini Pak, Ada apa sih VIP room? kalau VIP room saya paling lebih menonjolkan ke furniturnya lebih eksklusif. Kan kalau yang bagian area makan biasa itu saya bagian kursinya itu nggak pakai bantalan Pak. Kalau yang pakai yang bagian VIP room itu ada bantalannya, ada backrestnya juga pakai busa. Oke, Terus berarti ada kamu beberapa VIP room dekorasi. sama area kasir dan lobby ya? Lobby, kasir, sama VIP room ya? Yang entrance-nya Pak. Ya, sama kasir. Entrance, VIP room sama area kasir. Oke. Ya, baik Pak. Oke, Galuh. Terima kasih Pak. Yuk. Siapa?
gimana perbaikannya dulu? Untuk tambahannya. Kalau kemarin baru nambahin konsep furniture sama alur aktivitasnya saya tambahin, Pak. Oh, tiap itunya ya, tiap Iya. tiap area-areanya. Ya, dari mulai mereka datang untuk pengunjung dan staff. Kemudian ada pengunjung VIP sendiri saat datang. Terus saat menunggu untuk pengunjung 4 kapasitas. Kemudian pengunjung dengan 5-8 kapasitas. Terus ada untuk ruang VIP. Kemudian ada selesai mereka makan dan menunggu, mereka langsung cuci tangan, kemudian membayar pada area kasir. Nah, perbedaannya di sini kalau misalkan di alur VIP ini dia hanya menyebutkan nomor reservasi, soalnya kalau misal menunya langsung dipaketin gitu. Nah, ini untuk konsep alur. Tadi VIP room sama area kasir sama lobbynya ya. VIP roomnya berarti yang indoor aja, jangan indoor. Oh iya, Pak. Kalau lobby di sini pakai yang ruang tunggu aja ya, Pak? Iya, ruang tunggunya maksudnya. Ya. Ya. Makasih, Pak. Oke, next. M Fahmi ada? Dekrit? Baby, ada Baby? Ada, Pak. Silakan Baby. Sudah terlihat, Pak? Ya, Baby itu Bali ya? Gimana Bali? Ada apa? Ya, indoor? Ini alur sirkulasi aktivitas berdasarkan konsumen sama staff. Terus ini ada ruangan-ruangannya juga, ada lounge, area makan. Area makan itu dibagi 3, indoor, outdoor, sama VIP room. Terus ada area kasir, data storage, ruang manajer, ruang staff, toilet dan area wastafel, sama ada musola, Pak. Berarti kamu lounge, VIP room, sama kasir ya? Oh iya, Pak. Oke, cukup. Nanti saya jelaskan terakhir. Terima kasih, Pak. Saya? Ya, sama-sama. Saya? Rafliandi? Anggita? Ada Anggita? Ada, Pak. Coba Anggita. Izin share screen, Pak. Tadi udah puji karena puji gerak juga. Ini apa sih? Kenapa nih kamu tuh? Maksud Rancak Minang, Pak. Oh, Rancak Minang, gimana ceritanya? Ya, kemarin ngebenerin ya alur aktivitas area makan sama area palung. Area palung ini penyajiannya ada 2, ada yang prasmanan sama yang rames. Udah itu aja sih, Pak, sama paling ini. Yang makan apa aja yang makan? Ada dibagi-bagi? Indoor sama VIP aja sih, Pak. Berarti kamu VIP ya. Terus kasir dan ini. Kasir dan lounge atau ruang tunggu ya. Baik. Oke, Anggita. Karinsa? Masih, Pak. Hadir, Pak. Coba udah belum tadi siapa? Tadi kamu tuh yang apa sih, kamu tuh yang merah-merah itu belum kan? Kenapa? Karinsa? Sebentar, Pak. Aku tuh kasihan. Sakit nggak nih, Anggita, Baby? Bapak sudah Bapak, Bapak maaf. Iya, kenapa Indah? Saya Indah tadi sebelumnya sudah dipanggil belum? Soalnya baru masuk karena Iya, kebetulan. nanti aja kamu mau giliran. Iya, Pak. Ini mau sudah maju soalnya. Iya, mau konfirmasi dulu, Pak. Ayo, saya udah lihat kok, tenang aja. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi ini ragam aktivitas pengunjung saya bagi menjadi 6 bagian dan terdiri dari uraian aktivitas pengunjung yang ada di aktivitas tersebut sama fasilitas tambahan yang ada.
Eh, kayak misalnya dari aktivitas memasuki restoran, pengunjung memasuki restoran disambut oleh pelayan restoran. Dan di sana terdapat mebel, yaitu meja dan kursi untuk menunggu apabila restoran sedang ramai. Lalu mebel yang ada, fasilitas tambahan yang ada dalam entrance, ada hand sanitizer, pengecek suhu, dan tadi sebentar, maaf, potong. Ya. Ini si area makannya ada berapa jenis area makan? Saya masih belum, saya merancangnya belum survei lebih lanjut. Sementara ini saya mengambil Padang Merdeka yang ada di Jakarta dan jadi tidak ada outdoornya, Pak. Jadi full indoor. Bukan masalah outdoornya, maksudnya ada berapa jenis? Apakah ada yang ini mah bangku aja, semua bangku gitu. Ada yang kursi satu, itu ada nggak di situ? Ada nggak? Coba ada nggak? Jadi kebetulan ada kursi dan meja, nanti ada sofa dan meja gitu. Nah, Pak. makanya di situnya harusnya jelas ya. Jadi misalnya ada area yang santai kah, apa area yang buat makan gitu ya. Nah, mestinya itu pas di karena kamu memang sakit, tapi kan bisa bisa dikejar juga ya. Ya coba tadi mana si materi yang gambar merah tadi. Gimana Pak? Yang gambar merah tadi yang pertama yang merah ada. Ini kemarin ya Pak. Mana yang merah tadi, yang merah banyak merah itu? Sebentar Pak. Ya. Nah ini kan udah, yuk. Apa agak error Pak? Tadi yang merah-merah tadi yang banyak merah. Nah, oke. Nah kan ini kan bangku sama meja ya. Kursi yang ini ya, kursi sama meja panjang ya. Nah itu kan satu nih. Nah apakah ada lagi nggak gitu selain daripada ini? Ada Pak. Jadi di slide selanjutnya saya jabarkan lagi Pak. Di sini Pak. Nah ini ada sofanya di dining area-nya. Ini apa namanya? Area apa nih? Dining area tapi yang versi santai ya Pak. Nah itu makanya misalnya itu dibagi dari sana ya udah. Jadi kalau misalnya mau misalnya area santai, area dining santai atau apa, kasih nama aja ya. Ini buat yang berdua, empat itu ada. Ini kan ada kursi yang gini ya, rotan gini ya. Terus tadi kan ada yang bangku panjang itu kan banyak ini ya, mungkin bangku panjang itu bagian di depannya yang yang cepat gitu ya, yang cepat mau dia nggak usah santai gitu. Betul Pak. Terus cuma ada dua atau gimana? Ada lagi Pak, ini area palungnya. Jadi setelah pengunjung masuk diarahkan ke area kapal untuk memilih makanan. Lalu selanjutnya dari area kapal, maaf Pak. Oke, berarti kamu area makan santai sama kasir dan itu ya, kasir dan dan ruang tunggu dan kawan-kawan. Ya. Maaf Pak, internetnya agak lemot. Ya, kamu area makan yang santai aja, area yang makan santai sama kasir plus ruang tunggu ya. Baik Pak. Sudah cukup. Igit, ada igit? Coba igit. Oke. Sebentar, kamu buka option gitu. Target bentar, tunggu. Oke. 81 7 6 0.
Sekarang tanggal 28. Oke, silakan. Sigit. Buat terus. Itu apa bedanya VIP room dengan yang biasa? Apa bedanya? Ada gambarnya nggak? Mana contoh-contoh dulu? Oh, nggak ada di penjelasannya, nggak ada. Mana coba? Nah, ini gimana coba? Berarti kamu VIP room sama tadi sama dengan si siapa Karinsa ya? Sama siapa tadi? Anggita ya? VIP plus kasir plus ruang tunggunya ya? VIP ya? Jadi khusus. Oke. Adila, ada Adila? Reza, ada Reza? Saya balik ke atas sebentar. Oke. Berarti sekarang Indah Puji. Hadir Pak, saya izin sharing ya Pak. Ya. Sudah terlihat Pak? Sudah, gimana? Coba. Jadi ini Pak, untuk saya, untuk ruangnya, jadinya ada kasir area. Dan kasirnya tuh dan bar areanya, lalu dining areanya terbagi menjadi 3, ada area indoor, ada area semi outdoor dan juga outdoor. Terus untuk area lainnya ada coworking area, ada juga meeting rooms, ada kitchen and storage, staff room, toilet dan tempat duduk, dan musola. Kembali lagi ke sini. Untuk di bagian kasir dan bar area, jadi untuk alurnya pengunjung masuk dari entrance setelah cek suhu, pengunjung memesan makanan di kasir, pengunjung melakukan transaksi pembayaran, lalu pengunjung duduk di area yang diinginkan. Cukup. Iya Pak. Berarti di sini tuh ada kasih. Ini dining area dengan tadi apa bedanya dengan yang tadi yang coworking? Dengan coworking tuh jadi lebih ini Pak dari furniturnya. Untuk coworking tuh ada yang untuk meetingnya, ada pun untuk sendiri karena kebanyakan kan kalau misalkan ada beberapa pengunjung yang aktivitasnya membutuhkan area yang private, jadi untuk menyendiri khusus untuk bekerja dan belajar gitu. Nah kalau yang dengan yang meeting room apa bedanya, kan bekerja juga ya, nggak tuh gimana, atau rapat atau gimana? Kalau meeting room tuh khusus untuk reservasi rapat. Bisa bekerja di situ nggak? Untuk yang grupnya Pak, untuk yang formalnya bekerja juga. Berarti kamu sama dengan si siapa tadi? Dengan si siapa tadi? Oh sama dengan Safa ya? Iya Pak, kurang lebih sama, ada coworkingnya. Berarti kamu tadi apa tadi? Coworking, meeting room sama
apa kasir ya? Kasir mana tadi? Iya Pak, karena kalau untuk yang dining tuh dibedainnya ada yang untuk lesehannya, ada juga yang untuk biasanya. Nggak usah, kamu yang tadi aja, yang sama aja. Ya. Ah, baik. Karena ada ruang pekerjaan yang kalau dining itu mirip-mirip aja ya. Yang meeting room sama yang ini kopinya. Baik Pak. Sama yang si kasirnya ya. Baik Pak. Terus Terima itu. kasih Pak. Azra, mana Azra? Hadir Pak. Ini untuk progresnya Pak. Entrance, lobby, receptionist, waiting area, ada indoor cafe apa tuh? Ada indoor cafe-nya gimana sih? Cafe atau mau makan sih? Iya kafe Pak. Tapi ada fasilitas coworking juga. Bentar. Coba jelasin sedikit yang perbedaan antara VIP. Ada yang VIP sama yang meeting room, apa sih bedanya? Kalau VIP itu lebih ke casual aja Pak, kayak kayak dia bisa makan-makan, terus bisa ada fasilitas buat kayak karaoke juga atau sekedar nonton. Kalau meeting room itu fokusnya lebih ke diskusi, rapat gitu Pak. Fasilitasnya juga beda. Itu ada locker coworking apa sih di dalam coworking? Iya, itu ada fasilitas locker buat yang pengguna coworking buat simpan barang pribadinya. Ini apa sih ini? Judulnya apa sih ini, Azra? Ngariung Pak. Oh, Ngariung. Ya berarti kamu sama, kalau Ngariung sama dengan tadi yang apa tadi? Indah tadi apa tadi? Coworking, meeting room, sama lobbynya ya. Ya. Tadi itu coworking, meeting room, plus yang lobby dan kasir ya. Baik Pak. Oke, coba. Ini udah semua nih. Oke, nah jadi ya tadi itu yang udah saya pilih ya, itu masing-masingnya Dinas, rangkanya Indah Puji 1 sampai tadi apa sih siapa yang si Digit tadi ya. Nah itu sekarang kita udah fokus ke yang sana ya. Nah yang itu tetap nanti akan dikumpulkan nanti ya, yang tadi yang apa yang ruang manajer itu ada, itu tetap akan dinilai juga ya. Tapi kita akan fokus pada yang tadi telah saya sebutkan tadi ya. Nah terus besok tanggal berapa sih? Kan tanggal 28, besok tanggal 20. Nah, itu kalian harus dikumpulkan ke Google Drive ya. Jadi penilaian ya, jadi ke Google Drive. Nanti saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya aja langsung ya. Mana tadi sebentar. Sebentar, share. Jadi, copy link. Sini. Itu nggak bisa. Itu udah saya sharekan ya di grup ya. Apa sih yang harus dikumpulkan? Nah, yang dikumpulkan itu tadi, yang pertama, tadi ada beberapa yang sudah mana tadi dikumpulkan. Nah, apa sih yang harus dikumpulkan? Yang kedua satu adalah konsep furniture-nya ya. Jadi konsep furniture secara keseluruhan ya.
Nah, setelah itu yang kedua adalah aktivitas yang tadi telah disebutkan tadi ya. Kalau VIP room apa aktivitasnya ya. Aktivitasnya apa saja. Terus nanti di situ terkait dengan aktivitas tersebut fasilitas tersebut ada referensi tentang furniture yang akan digunakan ya, yang sudah pasti sesuai dengan konsep yang tadi di awal. Oke, ya, paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Coba apa? Galung coba apa jelaskan kenapa apa yang harus dikumpulkan? Lalu tidak ada respon. Dina, Aflah coba apa yang harus dikumpulkan nanti besok sampai jam 10 malam. Yang dikumpulkan konsep furnitur, terus aktivitas pengguna ruangnya, kemudian referensi furnitur yang nanti mau dipakai. Oke. Nah, terkait dengan konsep itu berarti furniture ya. Konsep furniture itu berarti bisa ada konsep bahan, konsep warna ya, konsep sambungan dan lain sebagainya. Kalau konsep suara kan nggak ada, suara nggak ada ya. Konsep perancangan untuk membuat furniture-nya berdasarkan konsep ruang, pasti ya. Kamu bisa jelaskan juga konsep ruangnya apa ya sedikit. Setelah itu, kalau begitu berarti konsep furniture saya atau konsep furniture daripada proyek ini adalah ini gitu ya. Nah, setelah itu dari situ kan harus direalisasikan. Nah, salah satunya adalah kita meneliti dulu atau menganalisa dulu aktivitasnya. Oke, dari aktivitas tersebut pilih fasilitas-fasilitasnya. Ada karena tadi misalnya tadi ada bumi kula, apakah fasilitas seperti rumah tadi, seperti rumah Sunda ya, masukkan aja dulu ya, dihimpun saja dulu ya. Nah, nanti keputusannya itu atau desainnya itu nanti setelah kita asistensi ke dalam perancangannya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Bapak mau nanya yang lobby itu sekalian sama resepsionisnya atau lobby aja? Lobby itu berarti fasilitasnya, bukan ruangnya ya. Kalau misalnya di situ ada partisi, ya berarti masuk furniture ya. Kalau ada misalnya ada elemen estetis yang di dinding ya, itu juga masuk ya. Ada meja, masuk kalau ada meja ya. Misalnya ingin di si resepsionis itu ingin menampilkan karena konsepnya tadi bumi kula ya, maka di situ seperti rumah, seperti teras rumah. Nah, pasti kan di situ ada meja, ada kursinya ya. Mungkin ada lampu dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam situ. Kalau memang konsepnya bumi kula tadi ya. Kalau konsepnya misalnya Sundanis modern ya, modernnya kalau memang nggak ada ya udah itu aja ya. Mengapa misalnya konsep misalnya Sundanis modern, tapi si furniture-nya ya modern ya nggak apa-apa kan, karena memang konsep furniture begitu ya. Konsep furniture-nya adalah modern, padahal itu Sunda modern ya. Yang Sundanya itu misalnya ruangnya, boleh seperti itu Bang. Begitu ya tadi, siapa tadi? Azra ya? Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Mau nanya. Ya. Ini tuh PPT-nya digabung sama yang tadi udah kita Nggak usah, jangan itu mah simpan aja dulu ya. Berarti ini PPT-nya bikin baru ya Pak? Bikin baru aja, ini buat penilaian nanti kalau yang itu mah disimpan jadi file utama lah gitu ya. Nah, itu kan udah masuk kan file utama. Nah, itu nanti dikumpulkan untuk misalnya, bukan misalnya, emang untuk penilaian untuk porto kecil gitu atau porto awal atau pra desain gitu, masuk ke situ. Jadi kayak main manager kayak gitu juga dibahas, tapi kan dibahas itu tentang aktivitasnya, bukan bentuknya ya, bukan desainnya, tapi perencanaan furniture-nya, bukan perencanaan ruang. Nah, begitu. Oke, ada lagi?
Bapak, saya boleh ganti ruang nggak Pak? Tadi kan saya dipilihinnya area makan indoor no smoking, sama area tunggu. Nah, area indoor no smokingnya saya mau ganti yang counter bar, Pak. Jangan, tadi mah bukan no smoking, jadi indoor aja, indoor. Oh, indoor. Nah, tapi sama yang counternya itu kan tadi yang si kasirnya aja. Iya. Kasir dan ruang tunggu, resepsionis itulah. Pokoknya bagian depan aja ya. Ya, Kan itu bagian depan itu yang memperlihatkan identitas ya, identitas kamu punya kafe, punya restoran, kan itu ya. Terus yang untuk solusi-solusi dikaitkan dengan aktivitas, fungsi itu ada di indoornya. Gitu. Yang lain juga sama. Ya. Makanya saya pilih yang bagian depan itu untuk identitas ya. Fungsi mungkin hanya untuk mencatat saja sebetulnya fungsinya. Ya. Tapi fungsi lain untuk identitas, nah itu bedanya dengan yang area makan dan yang sebagainya ya. Itu ya. Coba tadi Aspentania ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Larasati mau bertanya? Tadi kan satu bagiannya yang dining area itu ada area indoor sama outdoor. Itu saya indoor aja atau dua-duanya? Indoor aja, indoor. Main indoor aja. Yang itu outdoor itu nanti terlalu ini lebih ke arsitek nanti. Kalau yang outdoor itu. Karena ini tuh buat persiapan nanti UTS ya. UTS-nya mirip-mirip ini. Makanya saya udah dari awal udah ini ya. Ya saya nanti kumpulkan dan nanti baru kita asistensikan, saya periksa dan nilainya nanti asistensikan nanti di minggu 7. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bapak, Ya, apa Safa? berarti dari 3 ruang yang Bapak pilih tadi, kita pilih salah satu aja ya? Bukan tiga-tiganya lah. Oh, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Gampang itu. Yang penting kan tadi aktivitasnya ya. Terus tadi konsepnya kan kamu udah buat tuh. Nah, sekarang apa sih aktivitasnya? Apa fasilitasnya? Nah, kan ketika kita milih fasilitas itu pasti nggak bisa langsung tunjukkan. Nah, itu kan pasti berangkat dari konsep furniture kamu. Nah, itu kan ya. Jadi ketika kamu misalnya di situ ada aktivitas untuk menyimpan. Apa menyimpan itu bisa berupa meja, bisa berupa lemari. Nah, itu kamu itu aja. Baik lagi ke konsepnya. Konsepnya misalnya modern Sundanis, apakah lemarinya itu tadi lemari yang memang ringan gitu ya, nggak perlu ada lemari seperti ada ornamen dan lain sebagainya. Atau memang kalau konsepnya tradisional, ya di situ ada lemarinya utuh gitu ya. Tergantung pemecahan masalahnya tergantung daripada si kamu punya konsep ya. Begitu ya, seperti Safa ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi. Besok jam 10. Besok. Ya, kan sekarang kan mau 10 pagi. Iya, makanya udah, itu semua malam udah. Ya. Jadi kan ini kan sebagian udah ada nih, udah ada tinggal dirapi-rapikan lagi, tinggal ditambah-tambah lagi. Jadi ada kesempatan untuk menambah ya, untuk tadi memperkuat lagi ya. Kamu punya tadi terutama punya desain ya. Tadi ada aktivitas ya. Udah mulai sekarang mencari-cari lagi tuh si referensi ya, kira-kira mau yang mana gitu. Dihimpun aja kok, toh ini kan kita belum merancang. Kita hanya kita baru preliminary design ini. Ada lagi? Nah, saya tidak tahu kalau yang lain ini, saya nggak tahu kenapa, apakah sakit atau saya tidak tahu ya. Anggap aja kalian pun sekarang ya udah. Yang lain sih saya nggak tahu nih ya. Yang lain kenapa nggak masuk gitu. Ada yang tadi tidak masuk, tolong informasikan yang sakit itu seperti apa. Yang tidak masuk itu adalah tadi Adila, saya Rafliandi, nggak bisa.
Up. Terus satu lagi itu si Ataya, itu apa ya? Oh, Adila Nada. Nah ini tadi yang punya keluarga itu lagi ya. Dan juga pasti mereka akan japri-japri ya. Ya itu soalnya nggak masuk, saya nggak tahu kenapa ya. Bahkan masuk aja, masuk nyalain ya, dengerin udah selesai gitu. Oke. Kalau tidak ada, tolong nyalakan videonya, kameranya. Tarinsa udah sembuh, Tarinsa? Sudah, Pak. Udah aman? Aman, Pak. Udah bisa jungkir balik udah? Bapak ini lagi ngantar mama saya ke bandara. Enggak, kamu udah bisa jungkir balik udah, kan udah sehat. Oh, saya kira jungkir belum, Pak. Belum ya, masih penyembuhan. Oke, yang lain. Tolong nyalakan. Masih ada sisa-sisa, Pak. Lora 1 itu di mana kamu? Di Jawa tuh, Pak. Nggak diculik ya, nggak? Enggak, Pak. Diculik tapi online, aneh. Minta itu baik sekali penculiknya berarti. Azra mana Azra? Galuh, Asmahan nggak ada, Rara yang ada Safa. Azra, Safa dan Asmahan. Pindah Puji Karanghung tuh. Mana Asmahan? Halo. Ya Pak. Can you hear me? Ya Pak, mohon maaf ini koneksi saya kurang stabil. Jiwa kamu kurang stabil, jiwa. Ya udah. 1, 2, 3. Oke, saya langsung sebentar saya mau Bapak mau izin nyampein Adila orang enak badan jadi nggak masuk. Iya, tadi saya Adila udah kirim ke saya. Oh ya, makasih Pak. Adila katanya ada acara keluarga. Tahu. Sebentar kita acara keluarga. Berikut konsep. Bukti, oke, siswa. Itu udah udah saya sharekan ya si Google Drive-nya ya. Bisa lihat di situ. Oke, berarti di sini itu ya, berarti yang tidak masuk si Reza. Safira ada nggak Safira? Safira nggak ada, Aspentania ada, Debbie ada, Terensa, Sayap nggak ada, Rara ada, Dekrit nggak ada, Fahmi nggak ada, Azra ada, Rafiandi tadi sakit, Asmahan ada, Didik ada, Safa ada, Andika, Indah, Galuh, Larasati, Adila sakit. Nah, Oke, sudah. Demikian perkuliahan hari ini. Saya sengaja tidak ini supaya kalian lebih fokus lagi ya. Nanti minggu depan kita bahas. Nah, minggu depan itu kita udah masuk ke nanti minggu depannya lagi ya, itu udah masuk ke desain-desainnya. Sekarang itu kita baru sampai ke elemen desain ya. Sudah ada arahan dari aktivitas, sudah ada arahan dari si fasilitasnya, dan arahan dari si konsepnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sekali lagi saya ulangi lagi. Nah, kalau yang tidak hadir saya tidak tahu ya seperti apa, berarti itu udah feeling aja nih, ngobrol aja, terserah deh nih. Ngobrol aja sih, mau apa. Ini yang orang-orang yang telah hadir hari ini atau yang sakit tadi, tolong beritahu aja yang sakit tadi siapa, si Adia sama si Rafliandi ya. Nanti tolong dikabari, itu yang sakit masih mungkin ada pengecualian. Nah, begitu. Kalau tidak ada, selamat. Bapak. Ya. Izin bertanya mengenai konsep furnitur itu lingkupannya kan tadi ada foto referensi, ada referensi furnitur juga ya Pak. Yeah. Nah untuk lingkup konsepnya itu
Apa hanya menjelaskan dalam kata-kata atau harus seperti apa, Pak? Coba gimana coba? Maksudnya Ada tuh kita teh, seperti ada kita teh program studi ekonomi atau program studi elektro atau program studi desain interior sih? maksudnya tuh harus udah ada sketsanya gitu atau gimana? Loh kan namanya Atau hanya konsep, referensi saja? kan konsep dong. Konsep atau ide, konsep itu adalah ide atau gagasan dasar. Ya. Oke, sebenarnya Rara ya. Ya. Kalau referensi beda lagi referensi. Kalau referensi itu adalah arahan desain kalau referensi itu. Beda antara referensi dengan si konsep. Konsep itu ide atau gagasan kamu tentang apa? Tentang kamu punya desain. Ya. Desain apa? Desain furniture. Gitu. Apa konsepnya? Seperti apa bentuknya? Oh, bentuknya itu mengacu ke ini maka bla 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 gitu ya. Itu dari situ kan udah tuh muncul aktivitas kan. Kamu teliti aktivitasnya apa? Ada fasilitas. Nah, fasilitasnya itu pasti nggak mungkin main tunjuk tuh yang bagus yang kanan, yang kiri yang kuning. Nah, ketika kamu memilih yang kuning kan pasti ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya daripada si konsep tadi. Jadi konsep itu baru berupa ide atau gagasan. Dasar. Ya, Rara, tadi Rara yang bertanya. Baik, Pak. Ya, kalau tadi hanya tulisan ya kita kan program studi interior ya. Kalau program studi ekonomi ya pasti ada hitungan ya. Konsep berdagang di kaki 5. Satu konsep produk misalnya. Nah, konsep produk itu berarti produknya harus didapat murah. Harus ini. Itu kan seperti itu. Nah, itu tulisan semua. Nah, kalau kita kan kita program desainnya desain interior. Jadi di situ harusnya ya harusnya sih pakai gambar ya. Terserah mau sketsa, mau gambar yang browsing atau mau apa terserah. Ya. Kan konsep atau ide atau gagasan dasar itu kan panduan kita untuk atau panduan kamu untuk mendesain, untuk menjawab masalah itu ada panduannya. Itu seperti panduan guidance. Ya. Kalau misalnya konsep tradisional itu kan banyak banget ya. Tradisional Cina aja banyak, Cina Selatan, Cina Timur gitu. Nah, berarti kalau misalnya itu ya sejelas-jelasnya, tapi baru berupa ide gagasan. Ya, Rara ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Is there any question for me? Jadi tadi sih sebagian udah ada yang buat ya, tapi ya tadi ditambahkan lagi, mungkin ya terus dibaca lagi konsepnya, bener nggak sih konsep ini, konsepnya tentang warna, ya harusnya kalau warna ya pasti juga referensinya gitu, pasti ada warna-warna ya di situ ya, nanti pas penghimpunan fasilitas itu ya, warnanya biru, kenapa biru? Karena begini. Kenapa coklat? Begini. Biru dan coklat, kenapa biru dan coklat? Kan ada di situ alasannya di konsep furniture-nya. Kenapa kayu jati? Kenapa kayu mahoni gitu? Ada penjelasannya di situ. Nah, dari situ baru kita himpun tuh semua ya. Nah, setelah itu baru kita bisa mendesain gitu dari si dari si kamu referensi tadi berdasarkan konsepnya. Baru kita bisa mendesain apakah kolaborasi atau misalnya bukan modifikasi dari yang ada atau kamu membuat yang baru, itu urusan nanti. Oke, begitu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat bekerja sampai besok 10 malam ya. Kalau yang tidak hadir ya, saya nggak tahu kenapa kalau sakit masih ada pengecualian. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya, silakan. Oke ya, hati-hati ya dimanapun kalian berada. Silakan.